Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Berutu dari Prodi Agribisnis Hortikultura semester 5. Jadi hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pembuatan pupuk organik padat dari sisa sayuran. Praktikum ini merupakan salah satu tugas saya dari mata kuliah produksi pupuk dan pestisida organik. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pupuk organik. Sebenarnya pupuk organik atau bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pupuk organik dapat kita temukan di sekitar tempat tinggal kita, misalkan dari limbah pasar ataupun rumah tangga. Pemberian pupuk organik merupakan salah satu untuk memperbaiki kualitas lahan. Sebagai contoh, unsur hara makro yang terkandung di dalam atau sisa dari tanaman atau sayuran sendiri yaitu berkisar 0,7 sampai 2%, itu untuk nitrogen sendiri. Kemudian untuk fosfor yaitu 0,07 sampai 0,2%, sedangkan untuk kalium 1,5% sampai 2,9%. Meskipun kandungan unsur hara yang dimiliki pupuk organik lebih rendah dibandingkan dengan pupuk anorganik, namun secara keseluruhan pupuk organik dapat memiliki potensi yang lebih lengkap untuk memperbaiki struktur dan kualitas sifat fisika tanah, kimia, dan biologi tanah. Manfaat pupuk organik secara fisika dapat memperbaiki struktur dan meningkatkan kapasitas tanah menyimpan air. Yang kedua yaitu secara kimiawi, yaitu dapat meningkatkan daya sangga tanah terhadap perubahan pH serta meningkatkan kapasitas perubahan tukar kation dan sebagainya. Yang ketiga, manfaat pupuk organik secara biologi yaitu sebagai sumber energi bagi mikroorganisme tanah, di mana fungsi mikroorganisme ini berperan sebagai proses dekomposisi tanah dan pelepasan unsur hara dalam ekosistem tanah. Jadi hari ini saya akan membuat pengomposan atau membuat pupuk organik dari limbah pasar. Jadi di sini bahan-bahan yang saya kumpulkan adalah sisa sayuran dari pasar, yaitu ada tomat dan sebagainya, kemudian sisa ikan dan kompos atau pupuk kandang dari kotoran ayam. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencincang sayuran ini ke bagian-bagian yang halus sehingga mempercepat proses penguraian sayuran. Oke, kita akan melakukan pencincangan. setelah
proses pencencangan selesai. Sekarang kita mencampurkan sisa dari ikan ke cencangan sayuran. Dan langkah selanjutnya kita akan masukkan bahan ini ke dalam karung. Kita masukkan dulu pupuk kandang ke dasar karung. Saya menggunakan kotoran ayam biasanya karena mikroba yang terdapat dalam kotoran ayam ini lebih banyak dibanding dengan tanah biasa. Dan sekarang kita akan memasukkan pupuk kandang ini ke dalam karung. Kita gunakan secukupnya. Kemudian kita memasukkan sayuran ini ke dalam karung juga. Dan kemudian kita tabur lagi gunakan pupuk kandang. Dan sekarang kita siram supaya kelembapannya terjaga. Kita siram secukupnya. Nah, pembuatan pupuknya sudah selesai dan kita menyimpannya tidak langsung di bawah paparan sinar matahari. Dan 15 hari ke depan kita akan lihat pupuk ini apakah sudah jadi atau belum. Halo, jumpa lagi bersama saya. Jadi hari ini saya akan melihat proses pengomposan saya yang kemarin, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu, dan saya akan melihat apakah proses pengomposannya berhasil atau tidak. Jadi dapat kita lihat pada pupuk organik ini bahwasannya pupuk ini dapat dikatakan berhasil karena sudah memiliki ciri-ciri sebagaimana pupuk organik. Yang pertama yaitu kita lihat dari warnanya sendiri sudah
mempunyai warna gelap atau hitam kecoklatan. Yang kedua, suhu. Untuk suhunya sendiri, pupuk organik ini tidak terlalu panas lagi, melainkan sudah dingin. Yang ketiga yaitu bau. Untuk bau sendiri memang baunya terasa sedikit lagi, namun karena proses dekomposisinya singkat sehingga mungkin lebih lama akan lebih semakin baik. Jadi pupuk ini dapat kita aplikasikan secara langsung ke tanaman atau kita inginkan terlebih dahulu, tergantung pemakaian, dan kita akan aplikasikan kompos ini ke tanaman cabai. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini adalah bahwa pembuatan pupuk organik dari sisa sayuran tidaklah sangat sulit, melainkan dapat kita temukan bahan-bahan di sekitar kita. Kemudian manfaat dari pupuk organik ini sangat bermanfaat bagi tanaman, sehingga tanaman yang dihasilkan dari pupuk organik ini akan lebih bebas dari pestisida dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah pemberian pupuk atau pencampuran dengan kompos dapat mempercepat proses dekomposisi pupuk organik. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan terima kasih.